Ya, jadi memang ini fatwa ulama dunia di mana semua orang diminta untuk diam di rumah untuk mencegah penyebarannya. Jadi ini bukan membuat orang lain itu atau orang-orang tuh pergi dari masjid. Ya, ini adalah bahasanya Ustaz. Kita kan menjalankan sunnah yang lain, dari sunnah yang satu ke sunnah yang lain. Dan rezeki itu bukan apa yang kita miliki, tapi rezeki itu apa yang bisa kita nikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik lagi sama gua Randa di Bersama Update. Ya, senang banget bisa ngobrol bareng lagi. Hari ini tentu masih sama sahabat gua, sohib gua dari SMA di Al-Azhar. Sudah tersambung di sini. Namanya Muhammad Rizaldi Latim. Assalamualaikum, Pak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Ya. Alhamdulillah. Di rumah aja ya? Di rumah aja, kalau nggak ditangkap Satpol PP kita. Kan PSBB. Udah berapa lama Jal di rumah? Ya dari sebulan lebih lah ya kayaknya. Karena udah 4 kali nggak Jumatan kan? Iya, 4 kali. Nah, sedikit cerita nih buat teman-teman bersama. Teman gue nih Rizaldi atau Jaldi ya dipanggilnya ya, Ustadz. Ini dia sekarang itu lagi memiliki bisnis travel dan umroh, namanya Jejak Imani, terkenal banget. Di situ banyak kajian-kajiannya, juga ngasih pelatihan untuk manasik umroh dan juga haji. Yang kebetulan memang mau nanya juga nih, akibat pandemi corona ini pasti ada dampaknya sih, dampak bagi travel umroh dan haji ya pastinya, karena dari pusatnya sana menyebarkan, pemerintahnya bilang kalau ditunda dulu sementara. Nah, hari ini tuh kita ngobrol seru lah sama pakarnya, ahlinya dari Presiden Direktur Jejak Imani, bener ya Jal ya? Ya, ceritanya begitu ceritanya. Alhamdulillah, sukses ya. Jadi sedikit cerita nih, openingnya nih, dulu waktu zaman gue baru kerja, gue kerja di online, di company startup. Nah, Rizaldi ini lebih memilih untuk membangun sebuah perusahaan yang namanya Jejak Imani, yang sampai hari ini subhanallah, alhamdulillah besar namanya karena kerja kerasnya, pasti juga nggak putus juga dari doanya. Mudah-mudahan kedepannya bisa terus membantu banyak orang, khususnya di Indonesia, jamaah di Indonesia untuk berangkat ke rumah Allah. Amin. Itu sih bukan karena ngerti susah, karena ngelamar kemana-mana nggak ada yang nerima. Oh gitu. Jadi mau nggak mau kita berusaha sendiri. Alhamdulillah. Tapi bagus ya, jadi buka lapangan pekerjaan loh. Oke. Nah, berarti Jejak Imani ini sekarang gimana nih Jal? Lagi pending dulu atau memang tetap jalan atau bagaimana nih selama corona? Kan mulainya bulan Februari ya kalau nggak salah, Februari. Sekarang gimana nih Jal? Apa masih beroperasional atau gimana? Ya silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Jejak Imani alhamdulillah sampai sekarang masih beroperasi. Kita memang layanannya adalah pelayan tamu Allah ke Tanah Suci. Juga Islamic Tour. Makanya karena seluruh dunia sedang terdampak satu virus yang namanya corona, maka kita ya, mau nggak mau jadi salah satu yang terdampak, salah satu yang paling terdampak karena seluruh dunia off kan sekarang, pause semua. Mau nggak mau operasional untuk pelayanan tamu Allah ke Tanah Sucinya ya off, umrohnya off, Islamic Tournya off. Tapi kalau kantornya alhamdulillah masih tetap jalan. Kita karena dalam umrohnya juga kita buat umroh tuh yang ada kontennya, jadi pengajiannya ada, tahajudnya ada, ziarah museum segala macam. Jadi umroh di Jejak Imani itu umroh konten. Makanya dari situ ketika ini off, kita insya Allah akan segera buka kelas online untuk ada e-learning gitu yang kita
rencanakan. Nah, kapanpun ketika nanti umrohnya udah jalan lagi, insya Allah kelas online-nya juga tetap akan jalan. Karena memang nanti dua-duanya jalan, umrohnya jalan, Islamic Tour-nya jalan, kelas online-nya juga akan jalan. Gitu. Oke, mantap. Ada kelas online ya. Kelas online-nya kapan Jal kira-kira mau akan meluncur? Rabu ini insya Allah kita launching. Lalu kemudian Ramadan kita mulai kelas pertamanya ya. Oke. Kelasnya itu materinya macam-macam nanti. Materinya nanti macam-macam. Ada parenting, ada tauhid, ada tahsin. Tahsin itu memperbaiki bacaan Quran. Ada bahasa Arab, gitu. Ada tentang sejarah Islam dan lain sebagainya gitu. Mantap. Pastinya ini banyak yang subscribe ya, banyak yang daftar ya. Karena mudah-mudahan insyaallah. Karena kan sekarang kita biasanya kan tentu ya mau bulan puasa gitu kan ya, pasti rindu ya. Sebelum ngomongin ke puasa nih yang bentar lagi, gue mau nanya sih Jal. Sebenarnya pasti kan dari sektor industri travel ya, ketika adanya corona dan sampai akhirnya diumumin sama WHO itu adalah pandemi, dari travel bisnis itu udah dapat informasi ini belum sih sebenarnya? Karena waktu itu kan baru terjadinya kan sebenarnya terjadi kan di Cina ya waktu bulan November. Nah, terus merambah makin banyak. Itu sebenarnya udah dapat travel warning nggak sih waktu pas sekitar bulan Februari atau Maret? Sebelum adanya. Jadi kalau untuk umroh dan Islamic Tour kita nggak ada travel warning sama sekali. Lalu lantas ketika tanggal 27, jadi 16 sampai 25 Februari itu saya masih bawa jamaah umroh kan. Masih di Saudi, 25 Februari pulang. Lalu 2 hari kemudian, tanggal 27 Februari, itu Saudi nutup diri. Nggak ada lagi yang bisa umroh ke Haramain, kedua tanah suci. Lalu kemudian dari sana, ya udah negara-negara lain juga akhirnya menutup diri, gitu. Jadi langsung aja keberangkatan langsung di-cut sama pemerintah Saudi. Jamaah kita pun yang harusnya berangkat tanggal 28 Februari akhirnya sampai sekarang ya belum berangkat. Ada sekitar 800-an jamaah yang kemungkinan akan di reschedule. Oke. Jadi ya turut prihatin ya dengan kondisinya buat jamaah-jamaah yang memang harus di reschedule. Mudah-mudahan dapat waktu yang terbaik buat mereka bisa berangkat ke rumah Allah. Nah, tapi Jal, buat jamaah yang saat itu sempat ada kasus nggak yang memang udah nyampe sana kemudian nggak bisa dan akhirnya dipulangkan atau gimana? Kalau jejak imani itu alhamdulillah jamaahnya nggak sempat berangkat. Jadi tanggal 28 itu 1 hari sebelum mereka berangkat, penerbangan ke Saudi kan ditutup. Tapi kan ada tanggal 27 itu ada yang udah terbang, ada yang baru mau terbang segala macam. Nah, ada yang udah di bandara akhirnya nggak berangkat. Jadi kalau teman-teman lihat YouTube Jejak Imani, di sana ada live report tanggal 27 atau 28-nya, di mana kondisi di bandara ada penumpukan, ada orang tidur di bandara karena memang nggak bisa berangkat. Nah, itu di Bandara Soekarno-Hatta. Yang berikutnya adalah kondisi di Bandara Jeddah dan Madinah. Ini kalau kita bicara spesifik ke umroh ya, masuk ke Saudi. Jeddah dan Madinah itu ada 2 opsinya. Ketika itu Indonesia sampai sepekan setelah penutupan itu, 2 pekan atau sepekan setelah penutupan saya lupa. Itu Indonesia belum masuk ke dalam list negara-negara yang diblok sama Saudi untuk bisa masuk ke sana. Karena belum ada kasus COVID-19 yang ditemukan di Indonesia. Nah, ketika penerbangan langsung dari Indonesia pakai Garuda dan pakai Saudia, maka Saudi nerima, boleh mereka masukin orang langsung dari Indonesia ke Saudi tanpa transit. Tapi untuk yang transit di Abu Dhabi, transit di Dubai, transit di Oman, Muscat, transit di Malaysia, transit di Singapura, itu mereka dipulangin. Jadi begitu landing di Jeddah dan Madinah,
mereka dipulangkan kembali ke Indonesia. Bahkan ada yang masih transit di Dubai, transit di Oman, transit di Abu Dhabi. Ya mereka ini juga tertahan di negara itu. Gitu. Nah, yang bisa meneruskan, yang bisa masuk ke Saudi, ketika itu ya hanya penerbangan yang direct Indonesia langsung ke Jeddah atau Madinah, pakai Saudi dan pakai Garuda atau Lion Air. Ya, tapi Lion Air ada juga penerbangan yang akan ada yang kembali. Gitu. Bahkan sampai sepekan yang lalu masih ada pengembalian jamaah itu yang pulang. Ya mereka akhirnya nggak bisa ibadah di Masjidil Haram, hanya di sekitaran Mekah, Masjidil Haram aja. Oh, jadi masih ada ya yang udah sampai sana dan tapi nggak bisa sampai masuk? Ada. Jadi memang hanya untuk warga setempat yang memang boleh masuk atau memang gimana tuh? Kalau sekarang hanya imam dan pengurus masjid yang boleh sholat di dalam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi kalau teman-teman lihat Instagram Jejak Imani, di sana ada update kondisi di Madinah dan Mekah, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Di sana mana siapa-siapa yang masih diperbolehkan untuk ibadah di dalam masjid. 3 pihak yang bersih, petugas masjid, sama imam. Yang lainnya nggak ada yang boleh masuk sekarang ke masjid itu. Dan masuknya pun pakai detektor, jadi harus dicek suhu dulu segala macam masuk ke masjid. Yes, karena di sana kan emang seluruh dunia ya orang berkumpul ke sana, memang makanya pengecekannya juga sangat ketat ya, dan juga orang keluar masuknya juga dibatasin ya. Saya sangat memahami kebijakan Saudi yang lockdown lebih dulu ya di Haramain. Karena memang ya orang di seluruh dunia kumpul di situ. Di satu aja yang bawa jadi carrier ke sana, ya maka seluruh dunia bisa terdampak. Makanya mereka lockdown. Tapi menariknya setelah mereka lockdown juga, sampai hari ini jumlah kasusnya itu lebih banyak daripada Indonesia. Di sana ya, jauh Saudi lebih banyak. Per hari itu 1000-an kasus baru ditemukan. Nah, karena Indonesia belum tes gitu ya, belum tes massal atau gimana, saya nggak paham. Cuman yang pasti Saudi lebih banyak kasus ditemukan, meskipun jumlah yang meninggalnya lebih rendah jauh daripada Indonesia. Gitu. Jadi penanganan dari pemerintah juga cukup cepat ya untuk pencegahannya, atau memang Saudi sudah lockdown. Udah lockdown ya. Nah, kalau teman-teman ngelihat ke YouTube Jejak Imani, ada percakapan saya dengan Ustadz Zakaria di Madinah, itu luar biasa kalau ditonton. Jadi orang di Saudi itu kalau mau pesan makanan, kalau mau berobat dan lain sebagainya itu pakai aplikasi. Udah ada fiturnya ya. Jadi untuk application semua. Iya. Kalau di sini kan kita harus pergi kan kemana gitu untuk beli makanan. Kalau di sana bayar aplikasi nanti diantar. Subhanallah, udah ini negara maju ya, bukan negara berkembang lagi. Nah, Jal, gue mau nanya aja sedikit buat jamaah yang berangkat, yang ketunda dan sebagainya, itu visanya gimana, Jal? Kan visanya visa umroh. Visa pasti hangus. Visanya pasti hangus. Tapi ada kebijakan renewal dari pemerintah Saudi. Jadi nanti pada saat sudah dibuka tinggal di renewal aja. Oh, jadi ada kalau bagi mereka yang visanya untuk ibadah dapat renewal dari pemerintah pusat Arab Saudi ya? Iya, tinggal diperbaharui aja. Oke. Nah, kira-kira nih Jal, gue mau nanya menurut sebagai pembisnis, melihat kondisi seperti ini, kira-kira berapa lama Indonesia bisa melalui pandemi ini? Kalau saya nggak bisa prediksi karena bukan ahli memprediksinya. Tapi ada beberapa komentar dari pengamat-pengamat statistik dan juga kesehatan. Katanya memang agak lama ini pandemi akan berlangsung. Jadi mungkin setahun baru selesai, atau sampai ditemukannya vaksin baru selesai. Lalu kemudian itu belum bicara soal recovery ekonomi, baru recovery dari segi virusnya.
virusnya recovery, setelah itu baru orang bisa recovery secara ekonomi. Recovery secara ekonomi juga nggak mudah. Kita tahu Ya. sama-sama sekarang banyak yang di PHK, banyak yang di unpaid leave, banyak yang dirumahkan, untuk terus kemudian bisnis juga berhenti. Nah ini juga ada dua hal menurut saya yang harus recovery kan, recovery Ya. secara kesehatan dan recovery secara ekonomi. Nah berat juga, ini dua-duanya hal yang berat. Ya, betul sih. Dua faktor tadi ya, berarti masalah kesehatannya dan baru ekonomi baru berangsur pulih setelah kesehatannya udah berangsur udah hilang ya. Tapi bagaimana aja Le? Kalau misalnya sebagai apa namanya pembisnis dan bagian travel umroh dan haji, artinya dia first time ya, apa pertama kali kejadian seperti ini yang memang kita semua dari mancanegara tidak bisa berkunjung ke tanah suci. Apakah ini pertama kalinya dalam seumur hidup atau memang sebelumnya pernah ada kejadian nggak sih Jal? Memang di Arab Saudi ditutup dan sebagainya. Jadi kalau lagi-lagi saya promo nih, kalau teman-teman lihat di channel Instagram Jejak Imani, di sana kita bagikan apa namanya, kita bagikan informasi bahwa sebelumnya di Saudi Haramain itu udah terjadi 40 kali orang nggak bisa masuk ke dalam masjid. Yes. Jadi yang paling terakhir itu 1980 kasus meningitis. Makanya sekarang kalau orang umroh kan wajib ada buku kuning untuk membuktikan dia sudah suntik meningitis kan. Ya. Karena memang tahun 1980 terjadi juga kondisi sekarang dan ya dampaknya ditutup. Dan banyak tuh kalau kita teman-teman lihat di channel Jejak Imani kejadian sebelum-sebelumnya tuh banyak. Jadi ini bukan yang pertama. Tapi mungkin karena kita yang mengalaminya sekarang gitu, apalagi generasi milenial yang baru, nah kita dulu kan belum marak orang ke tanah suci kan. Betul. Kan baru belakangan 10 tahunan belakangan ini aja orang dengan mudah gitu ke tanah suci karena apa namanya, pergerakan pariwisata dunia juga kan masif ya, dan umroh jadi salah satu opsi traveling gitu kan, yang paling dirindukan. Sekarang aja baru angkanya jutaan yang ke Saudi dari Indonesia ya. Angka terakhir tahun 1440 Hijriah 2019 kemarin dari KJRI Jeddah merilis data, atau bukan, dari Kementerian Haji dan Umroh Saudi Arabia merilis Indonesia 1.500.000 orang jamaah. 1.050.000 orang. Dia umroh lagi 1.500.000 orang. 1.005.000. Jadi orang lagi semangatnya traveling sekarang, kesempatan juga lagi terbuka, akses juga mudah, cuma 8 jam kita udah bisa sampai di 9 jam itu udah bisa sampai di Saudi. Nah dulu kan ya ada tahun 1980 kan orang Indonesia masih sedikit sekali yang umroh kan. Yang haji juga ya nggak sebanyak sekarang lah gitu intinya. Jadi memang sekarang lebih heboh karena keterbukaan informasi juga lewat sosial media dan lain sebagainya. Yes, jadi meningkatkan niat orang untuk berangkat ke sana ya. Ini gue sempat lihat juga sih memang beberapa dari sosial medianya Instagramnya Jejak Imani udah menjelaskan banyak sih ini sejarahnya, larangan tawaf di Masjidil Haram benar atau tidak, terus mataf yang dibuka kembali dan sebagainya. Ini benar-benar sangat informatif sih kalau buat teman-teman yang mau lihat atau rindu dengan suasana di Tanah Suci, bisa melihat kondisi terupdate dengan Instagram Jejak Imani. Nanti kita tampilin di videonya. Nah, Jal, bentar lagi kan mau bulan puasa nih Jal. Sebenarnya bakal banyak yang tradisi yang berubah kan pastinya di Indonesia dan tentunya juga di Tanah Suci ya. Sedangkan kita kan biasanya kalau bulan puasa itu kan ada sholat tarawih, sholat wajibnya juga mostly banyakkan di masjid, pasti masjid lebih rame lah. Terus ada buka puasa bersama, terus kita juga ada sholat id, terus kita juga ada takbir keliling dan sebagainya. Tahun ini bakal beda aja, ya nggak sih? Orang harus di rumah karena ada PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar.
menurut lo dari Arab Saudi sendiri, Mama Indonesia pastinya akan melakukan hal yang sama nggak? Dari sisi pembatasan di selama bulan suci Ramadan. Ya, alhamdulillah sampai sekarang Indonesia dan Saudi sama-sama tidak mengadakan sholat Jumat berjamaah. Lalu sampai sekarang juga Saudi dan Indonesia sama-sama tidak melaksanakan sholat berjamaah secara massal ya. Artinya yang sholat di masjid itu ada memang berjamaah, tapi hanya pengurus masjid, petugas bersihan dan juga imam. Gitu. Orang penduduk sekitar ya mereka nggak sholat berjamaah di masjid. Dan sampai sekarang juga update-nya pemerintah Indonesia dan pemerintah Saudi Arabia itu sama-sama tidak melaksanakan sholat tarawih dan Idul Fitri di Saudi maupun di Indonesia. Oke. Ya, jadi memang ini fatwa ulama dunia di mana semua orang diminta untuk diam di rumah untuk mencegah penyebarannya. Jadi ini bukan membuat orang lain itu atau orang-orang tuh pergi dari masjid. Ya, ini adalah bahasanya kita kan menjalankan sunnah yang lain, dari sunnah yang satu ke sunnah yang lain. Jadi kalau masa tenang, sunnah kita sholat di masjid, ya ada juga sholat Jumat. Tapi kalau sunnah sedang ada wabah bencana, ya sunnahnya lari sejauh-jauhnya. Seperti kita lari dari singa. Jadi nggak ada masalah. Yes. Tapi kalau sempat lihat di mana ya? Di salah satu sosial media, gue sempat dapat share dari temen azan di Arab Saudi ya. Sempat terdengar itu azannya berbeda gitu. Artinya kan memang di dalam hadisnya juga ada kalau kita mendengar azan yang memang suaranya kata-katanya memang menyarankan untuk sholat ibadah di rumah. Di Indonesia sendiri kayak udah menerapkan itu belum sih, Jal? Belum pernah dengar ada azan yang sholatu fi buyutikum ya. Belum pernah dengar ada azan yang nyuruh sholat di rumah. Mungkin karena kita belum terlalu familiar dengan itu. Padahal itu sunnah juga. Jadi kalau ada wabah, sholatnya di rumah, menghindari kerumunan, lari dari wabah. So level Umar bin Khattab aja yang kita tahu ke perkasaannya saja, kalau ada wabah dia juga lari, nggak mendekati, nggak bunuh diri dengan menyerahkan dirinya ke lokasi wabah gitu. Iya. Berarti di Indonesia sendiri memang seharusnya udah mulai diterapkan ya, atau mungkin beda-beda ya setiap masjid ya. Kalau di tempat gue sendiri memang azan subuh ataupun azan sholat wajib lainnya memang belum terdengar seperti itu gitu ya. Jadi dari masjidnya atau pihak pengurus-pengurus masjid di Indonesia memang perlu menyampaikan seruan melalui azan untuk ibadah di rumah seperti yang memang terjadi di Arab Saudi. Nggak tahu gimana, dari lo ngeliatnya gimana? Jadi kalau mau pahit-pahitan ngomong, ini nggak ada tendensi politik apapun ya. Cuma menurut saya kalau mau ditertibkan orang-orang atau penduduk Indonesia ini, yang mesti dilakukan adalah adanya kebijakan dari negara. Tanpa adanya kebijakan dari negara, maka ya nggak bisa apa-apa. Gitu. Kalau kita lihat dari Saudi Arabia, kita lihat dari China, kita lihat dari Amerika, dari Italia, segala macam negara-negara yang ekstrim melakukan upaya pencegahan penyebaran pandemik ini, ya mereka juga pemerintahnya yang ngeluarin kebijakan, lockdown dan lain sebagainya kan pemerintah, karena pemerintah yang punya tools negara kayak polisi, tentara, satpol pp, kan pemerintah yang punya. Jadi kalaupun hanya masjid yang ngumumin, ya kan ini ada apa namanya dari agama lain juga, gitu. Jadi menurut saya kalau mau dipertegas ya dari pemerintahnya, dari Kementerian Agama buat kebijakan, nanti azannya pakai yang ini, pakai yang khusus wabah. Orang nggak boleh ke rumah ibadah segala macam. Menurut saya yang harus punya peran besar ya pemerintah, karena kan di Indonesia dan di seluruh dunia kan
ya pemerintah yang punya kuasa terbesar atas rakyatnya kan, kebijakan-kebijakannya yang ngebuat kan pemerintah gitu. Soal pemerintahnya nggak buat kebijakan yang bersifat mutlak gitu, nggak longgar, ya maka orang juga nggak akan repot amat. Tapi kalau pemerintahnya buat peraturan yang ketat, orang juga nggak punya opsi lain. Kalau keluar dia akan ditegur polisi, akan ditegur TNI, akan ditegur Satpol PP, misalnya segala macam. Yes. Gitu. Berarti jadi memang masjid aja nggak cukup, rumah ibadah aja nggak cukup, mesti ada negara yang mengamankan rakyatnya dari kondisi ini. Jadi semua pihak bersama-sama termasuk pemerintah ya memang lebih menegaskan agar mendisiplinkan masyarakatnya agar tetap di rumah dan jaga diri dan juga jaga kebersihan ya. Nah, ini Jal mau nanya, tadi gue sempat lihat Instagramnya tahun 1987 wabah meningitis disebabkan penyebaran yang cepat, setidaknya 10.000 jamaah haji terinfeksi meningitis pada tahun ini. Itu masih ingat gak atau mungkin sempat baca-baca berapa lama sih wabah meningitis itu hilang dan sehingga dari tahun 87 ditutup dan dibuka kembali itu pas apakah 1 tahun setelah itu atau memang berapa lama, seberapa bulan? Sempat ingat gak atau sempat baca? Kalau mengalaminya langsung enggak, karena belum lahir. 1 tahun setelahnya baru kita lahir kan. Betul. Kita memang belum lahir, kita lahiran 88 ya. Masih muda. Nah, apa namanya, ya tapi setelah itu jalan lagi normal. Ingat nggak berapa lama dibuka kembali atau mungkin nggak ada keterangan yang menyatakan kapan dibukanya lagi. Kita belum ketemu dari masing-masing kondisi itu berapa lama kemudian dibuka lagi masjidnya ya. Tapi yang pasti ketika tahun itu haji ditiadakan. Prediksi saya juga tahun ini haji juga nggak akan ada, ditiadakan juga. Jadi tahun ini prediksinya tidak ada haji ya? Oke. Kemungkinan begitu. Oke. Nah terus kita masuk ke bulan suci Ramadan nih Jal. Tadi kan lo bilang apa namanya, di Indonesia sama di Arab Saudi kan sama-sama tidak mengadakan ibadah sholat tarawih di masjid dan sholat id berjamaah. Termasuk berarti lebaran ya. Berarti lebaran kali tahun ini benar-benar kita ketemunya di online ya seperti ini ya. Jadi nggak ketemu sama saudara, kerabat, sama teman-teman. Termasuk yang mereka yang tiap tahun mudik gitu ya. Bisa dibilang semua itu tradisinya akan sedikit sangat berbeda ya tahun ini karena corona. Dari lo sendiri mudik nggak sih? Yang belum sempat mudik, kalau nyokap kan di Bintaro, belum tahu nih. Tapi yang jelas nggak bisa pulang ke Bandung, gitu karena ya memang ya rawan. Ya. Sekarang ada penelitian yang terbaru. Menariknya corona itu bukan hanya sekedar batuk dan meriang gitu ya, tapi ada yang terdiagnosa awal DBD nggak taunya positif COVID, ada yang diagnosa awalnya diare nggak taunya positif COVID. Jadi ini virus berkembang juga. Yes. Berarti itu juga karena ada bagi-bagi THR kan. Iya, masih bisa aja lewat online kan. Oh gitu ya. Lewat online ya. Kan ada cashless zaman sekarang. Ketika kita bulan puasa di bulan suci Ramadan, apa sih yang kira-kira menurut lo bakal apa dikangenin lah dari tahun-tahun sebelumnya? Dari lo secara personal sih. Ya tentu kita sedih gak bisa kumpul di masjid lagi, gak bisa silaturahim sama keluarga, gak bisa itikaf. Kalau kita biasa itikaf 10 hari terakhir ngecamp di masjid kan
Ya sekarang kemungkinan nggak bisa lagi gitu kan. Itikaf juga biasa kita itikaf di Bandung juga sekarang udah nggak bisa lagi itikaf di masjid di Bandung. Ini yang disedihin sih. Kalau yang lainnya kan kita masih bisa melakukan di rumah, sholat di rumah, bisa berjamaah bareng keluarga. Ya. Lalu kemudian sahur pasti di rumah, tahajud, tarawih juga di rumah. Yang bisa kita lakukan di rumah. Mendapat keutamaan Lailatul Qadar juga bisa dilakukan di rumah. Gitu. Jadi sebenarnya ini hanya pindah tempat secara makani ya, secara tempat kita pindah tempat dari masjid ke rumah. Tapi secara amalan kita bisa lakukan semua yang kita lakukan di masjid itu kita pindahin ke rumah bisa. Makanya kepala keluarga sekarang diuji nih kemampuan hafalan Qur'annya, mimpin sholatnya. Nanti akan jadi imam, gantiin. Betul. Kalau disuruh sama anak istrinya, Mbak coba ngasih ceramah taraweh, mesti bisa. Subhanallah. Jadi ya, tetap ada sisi positifnya ketika kita di rumah aja ya. Jadi lebih bisa punya banyak waktu mendekatkan diri sama Allah, juga sama keluarga. Menjelang bulan suci Ramadan ya memang kita jujur gue sendiri sih kangen lah gitu kan, suasana Ramadan tuh suasana yang paling kita tunggulah setahun sekali gitu ya. Kangen buka barengnya apa kangen Ramadannya kan? Kangen Ramadannya dong. Itu berbuka bareng itu bagian dari situ ya. Pertama ya gue pribadi bisa makan bareng sama keluarga satu meja dari pagi buka bareng. Buat gue itu jarang. Kenapa? Karena mungkin kesibukan ya. Gue harus kerja. Sekarang kan bisa dilakukan berarti kan? Bisa, alhamdulillah. Jadi makannya bisa sering bareng. Terus yang kedua yang bikin kangennya itu adalah kita ibadahnya bareng. Kita sama-sama nahan hawa nafsunya ke bareng-bareng. Sholat jamaahnya lebih khusyuk. Terus kita berbukanya juga. Subhanallah ada doa di situ yang memang saling mendoakan, saling berbagi, dan yang paling penting itu kebersamaannya sih. Kebersamaan berbaginya. Karena di bulan suci Ramadan kan memang kita berlomba-lomba ya, bahkan nggak cuma di bulan suci, tapi di bulan suci lebih berlomba-lomba untuk kita berbagi ke sesama. Itu yang sebenarnya dikangenin sih, kita bisa ke masjid ya Allah, itu namanya itikaf ya. Kapan lagi gitu loh kita bisa bareng berdoa di situ, sholat ibadah malam di situ. Bahkan kalau ya kita kan ya teman-teman di Al-Azhar yang biasanya ke masjid gitu ya, bareng-bareng, itu hampir nggak tidur. Paling tidur 10 menit gitu ya, 10 menit itu kita ibadah, belajar menghafal Al-Quran, baca artinya. Jadi nggak cuma dibaca, nggak cuma dihafal, tapi juga dipahamin. Mudah-mudahan bisa diterapin dilakukan gitu ya. Nah itu yang yang rasa rindunya itu sih sebenarnya yang Ramadan tuh itu. Yang mungkin tahun ini benar sih, nggak bisa ke rumah Allah lagi sementara waktu. Tapi sekarang masih bisa dipindahkan ke rumah. Apanya tuh? Jadi sekarang bisa dipindahkan ke rumah aktivitas ibadahnya. Jadi tilawahnya di rumah. Bahkan kita alhamdulillahnya dengan kondisi di rumah ini, kita bisa motong waktu perjalanan yang misalnya dari rumah kita ke lokasi itu 30 menit, misalnya dari rumah lo ke Alpus misalnya 30 menit katakanlah ya. Dengan itu kita bisa dapat setengah jus itu kalau ngaji. Jadi artinya ya kita mau menghabiskan waktu kita untuk apa aja di rumah, untuk kerja, untuk streaming YouTube, untuk nonton Korea, untuk membaca Quran, untuk main game atau untuk apa kan tergantung kita. Gitu. Betul. Jadi apa yang kita lakukan di masjid bisa kita lakukan lagi di rumah, nanti tarawih. Terus kita mau dengar ceramah misalnya, kalau misalnya masjid biasanya ada ceramah, tinggal muter YouTube. Buka YouTube, nonton YouTube, kita bisa dengerin ceramah-ceramah sekarang banyak sekali bertebaran kan.
Yes. Kalau mau lihat yang langsung live dari Masjidil Haram Masjid Nabawi bisa buka YouTube Jejak Imani. Mantap. Jangan lupa Jejak Imani TV ya. Jejak Imani TV. Kalau nggak ada TV-nya nanti nggak keluar. Keluar ada keluar. Nanti diarahkan. Di sini bisa dibilang udah dibaca oleh Google, pencarian kata jejak Imani itu sudah masuk ke travel agency in South Tangerang, Indonesia. Ini dalam waktu 12 bulan terakhir ya di Indonesia. Mantap. Ini baru jagoan SEO-nya. Alhamdulillah. Belum. Ini baru mau konsul sama Randa nih. Gimana optimasinya. Saling belajar. Alhamdulillah. Ikut senang dengarnya. Teman, sahabat, satu SMA dulunya cuman main bareng, badel bareng, ibadah bareng. Tapi sekarang bisa saling sharing sesuatu yang bermanfaat, yang pastinya bermakna buat teman-teman semua yang mendengar. Dan makasih banyak Rizaldi Latif udah sharing semuanya, terutama tentang tadi bisnisnya Jejak Imani, gimana di Tanah Suci dan juga bagaimana pandemi ini ketika Ramadan. Itu mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang mendengarkan. Nah, di akhir sesi ini Jal, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang dengar ketika bentar lagi kan mau bulan suci Ramadan di kala pandemi ini, kira-kira ada 1-2 kata, ya jangan kependekan, yang bermanfaat buat teman-teman, mudah-mudahan bisa menjalani ibadah suci Ramadan dengan khusyuk. Iya teman-teman sekalian, ini wabah dunia. Semua orang di dunia ini sekarang terkena dampak baik secara kesehatan maupun secara ekonomi dan lain sebagainya. Dan seburuk-buruk kondisi yang ada, kita harus percaya bahwa Allah akan terus bersama kita ya. Nggak mungkin kita ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seburuk apapun kondisinya, sesusah apapun kondisinya, ya kita harus percaya bahwa rezeki kita tuh udah Allah atur, dan kita nggak akan mungkin mati sebelum rezeki kita habis terbagi. Ya, kalau sekarang kita lihat, saya di PHK dari perusahaan, saya pendapatan menurun segala macam, ya insya Allah rezekinya tetap udah Allah tentukan gitu. Mau bagaimanapun kondisi faktor eksternalnya, itu insya Allah tidak akan mengganggu rezeki kita semua. Dan rezeki itu bukan apa yang kita miliki, tapi rezeki itu apa yang bisa kita nikmati gitu. Jadi banyak orang berpikir bahwa saya punya banyak uang, berarti saya banyak rezekinya. Belum tentu juga. Ada orang nabung sampai miliaran masukin ke tabungan, lalu kemudian besoknya dia mati. Itu rezekinya siapa? Bukan rezekinya dia gitu. Ada orang yang dulu sempat ada board of directornya Boeing itu, bahkan dia produksi ratusan ribu pesawat, tapi dianya fobia ketinggian, dia tidak bisa naik pesawat terbang, dia nggak berani naik pesawat terbang. Ada petinggi BUMN yang dia bisa beli ranjang dengan harga berapapun gitu, tapi dia tidurnya sehari-hari beralaskan tikar di atas lantai. Karena kalau dia tidur di atas kasur, badannya sakit-sakit, dia nggak bisa tidur di atas lantai. Jadi rezeki itu bukan apa yang kita punya, rezeki itu yang bisa kita nikmati. Ada orang punya mobil mewah, Alphard, Mercy, segala macam, tapi yang nikmatin akhirnya drivernya. Karena apa? Karena orangnya itu harus naik motor kemana-mana, motor online maupun motor pangkalan, ojek pangkalan maupun ojek online, untuk ngejar meeting dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi dia punya, tapi dia tidak bisa menikmati. Nah, itu berarti bukan rezeki dia. Jadi teman-teman sekalian, kondisinya berat, kondisinya susah, tapi yakinilah bahwa Allah nggak akan pernah meninggalkan kita sedikit pun. Virus ini bisa menyebar sedemikian luar biasa juga takdir Allah.
yang kita masih pastikan apakah kejadian ini meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala atau malah makin menjauhkan, nauzubillah min dzalik. Itu peran dari apa yang bisa kita nasihatkan untuk diri sendiri, pastinya untuk diri sendiri, juga mudah-mudahan ada manfaatnya untuk orang lain. Yang penting terus optimis, karena badai itu pasti berlalu. Kalau hidup kita masih berjalan, insya Allah badainya berlalu. Kalau memang udah nggak berjalan lagi, berarti udah kiamat, udah nggak ada lagi. Gitu kira-kira Randa. Betul. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa ngambil baiknya dan ya tidak baiknya dilupakan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Thank you banget Rizaldi Latif. Sukses terus jejak imaninya. Salut gue dengan perkembangannya karena gue terus. Mudah-mudahan Randa bisa bantuin jejak imani lagi nanti. Amin, insya Allah ya kita saling bantu pastinya ya, karena kan ya ini kan juga bagian dari silaturahmi. Sekarang ngobrolnya tuh lebih banyak ngomongin kerjaan ya dibanding kalau dulu kan ngomonginnya ya apa sih. Sekarang lebih bermanfaat ya. Galau-galauan. Tapi udah lewat ya masa-masanya. Mantap, terima kasih banyak sharingnya, waktunya buat teman-teman bersama update. Nantikan lagi sharing konten berikutnya, kita ketemu lagi di konten tentang Ramadan. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.